Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Gimana kabarnya hari ini, Pak Asmar? Alhamdulillah Pak Andi baik. Keluarga saya baik semua. Bagaimana dengan Pak Andi? Apa kabarnya Pak Andi dengan keluarga? Alhamdulillah saya juga baik, kabar keluarga saya juga baik. Oh ya, Pak Asmar, nanti Pak Asmar itu akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Oh iya Pak, betul Pak. Ya, sebelum melakukan coaching nih, Pak Asmar, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu atau tanyakan seputar coaching tersebut untuk Pak Asmar. Oh iya, boleh Pak, boleh. Boleh. Oke, Pak Asmar, nanti pada saat coaching gitu ya, ada coach dan ada coachee. Nanti saya akan mengamati gitu dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tertera di sini. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum seperti itu. Kemudian nanti apakah Pak Asmar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian apakah Pak Asmar merespon jawaban-jawaban dari coachee. Nah, kemudian nanti saya akan sesuaikan penilaiannya seperti itu. Kemudian nih, ada yang mau sedikit saya tanyakan ke Pak Asmar, boleh? Boleh Pak, boleh. Ya. Nah, untuk yang pertama nih, ada kompetensi apa sih kira-kira yang mau dikembangkan oleh Pak Asmar pada saat coaching nanti? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada saat coaching ini barangkali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ketika mengajukan pertanyaan itu berbobot atau tidak Pak kepada coaching. Oke. Nah, jadi ada 3 kompetensi yang Bapak akan kembangkan ya berarti. Iya Pak. Selanjutnya saya ingin tahu lebih spesifik lagi ya, kira-kira dari ketiga itu mana yang benar-benar akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Oh iya Pak, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oke, jadi ada 2 yang akan dikembangkan ya. Yang pertama yang spesifik yaitu mendengarkan, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya nih, apa sih kira-kira indikator ketercapaiannya yang ingin Pak Asmar capai? Oh iya Pak, begini, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut Pak. Okay. Dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu Pak yang dilakukan itu. Oke, jadi indikator tercapainya nanti pada saat Pak Asmar akan jadi coach gitu ya. Jadi Pak Asmar ingin bahwa si coach itu menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Betul seperti itu Pak? Iya begitu Pak. Jadi nanti Ya. coach menemukan penyelesaian dari permasalahannya dia gitu. Oke, baik Pak Asmar, kita sudah di akhir untuk pra observasi. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Asmar. Ya. Nanti selanjutnya silakan Pak Asmar melakukan coaching ya, terhadap coachnya, dan sebaiknya nanti kita setelah proses coaching Pak Asmar dengan coachingnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya Itu, Pak. Iya Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Asmar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmar. Bagaimana hari ini kabarnya Pak Kamal? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat ya. Walaupun kemarin 2 hari terserang flu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah ada mendingan.
Bapak sehat Pak? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. dan keluarga saya juga sehat di rumah. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum minum saja dulu Pak. Pak ya. Oh iya, Di sini. terima kasih Pak ya. Oke Pak Kamal. Katanya ada yang akan dibicarakan dengan saya kan ya. Oh iya Pak, jadi saya ada sedikit permasalahan di sekolah ya, terutama masalah terkait peserta didik dalam penggunaan handphone. Baik Pak, saya ada waktu nih sekitar 20 menit untuk kita berbicara. Kira-kira apa sih permasalahannya sampai Pak Kamal mau membicarakan ini dengan saya gitu Pak? Iya. Jadi permasalahannya itu ya, peserta didik itu ketika membawa handphone ke sekolah, kadangkala jam-jam istirahat itu tidak dipergunakan dengan baik. Malah dia gunakan untuk bermain game dan dengan teman-temannya. Harapan saya ya, ketika hari ini kita melakukan obrolan, saya ingin ada solusi nih. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada jalan terbaik. Seperti itu Pak. Jadi siswa bawa handphone ke sekolah, tapi dipergunakannya belum maksimal berarti ya? Iya, Belum maksimal. Yang jam-jam tertentu seperti istirahat mungkin mereka menggunakannya bukan untuk pembelajaran begitu. Iya. Ya. Terus menurut Pak Kamal bagaimana caranya supaya siswa membawa handphone ke sekolah tetapi dipergunakannya bisa maksimal gitu Pak Kamal. Jadi tidak digunakan dengan yang lain gitu. Gimana menurut Pak Kamal itu? Sebetulnya saya kepikiran ya, jadi anak-anak itu ketika membawa handphone ke sekolah dititipkan di guru piket. Oh gitu. Iya, ketika jam-jam istirahat. Nah, jadi kemungkinan saya harus melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain dan juga guru piket terkait ini. Bagus itu Pak Kamal, bagus. Mungkin begini ya, rencana Pak Kamal itu yang akan dilakukan itu berkolaborasi dulu dengan teman sejawat, Ya. guru yang lain, mungkin dengan kepala sekolah dulu ya. Ya. Nanti mungkin selanjutnya siswa bawa handphone ke sekolah begitu ya, Ya. terus dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Iya, jadi si anak itu, murid-murid itu hanya mempergunakan handphone ketika pembelajaran. Ketika jam istirahat dia disimpan di weekend. Bagus itu bagus. Terus rencananya kapan ini mau dilaksanakan oleh Pak Kamal? Sebetulnya saya ingin cepat mungkin ya, paling kemungkinan minggu depan Pak. Ya, hari Senin saya akan langsung melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan guru piket dan guru yang lain. Senin minggu depan ya? Iya, Ya baik, mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik, rencana Pak Kamal bisa terlaksana dengan sesuai dengan harapan ya. Amin. Nanti setelah ini, nanti setelah Pak Kamal melakukannya akan saya tunggu laporannya ya. Oke, nanti siap ya, Pak, gitu. siap. Mudah-mudahan Iya. kegiatan hari ini adalah solusi yang terbaik untuk Ya, ya. mendapatkan murid. Baik Pak Kamal, saya tunggu nanti kabar baiknya ya. Ya, Pak, siap. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan ya, karena nanti Pak Kamal soal kelas lagi ya. Iya, Saya Pak. juga ada tugas lain. Terima kasih Pak Kamal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asmar, gimana tadi hasil coachingnya dengan coach Bapak? Oh iya Pak, alhamdulillah Pak, coachingnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Pak, alhamdulillah Pak. Oke, nah setelah melakukan observasi nih bersama coach Pak Asmar ya, Iya, iya. tadi ada sedikit pertanyaan ya, yang ada beberapa pertanyaan yang Pak Asmar tanyakan
dan saya akan mau bertanya lagi ke Pak Asmar gitu. Iya Pak, ya Pak. Ya. Oke, pertanyaannya gini, yang pertama, apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat coaching oleh Pak Asmar, yaitu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Asmar pada iya. saat coaching? Iya Pak. Tadi selama melakukan coaching saya sudah melakukan dengan berdasarkan alur tirta Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, terus identifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi ya dari coach saya itu untuk menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi itu. Oke, nih jadi Pak Asmar nih dalam proses coaching itu ya berarti Pak Asmar sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching sesuai alur tirta gitu. Kemudian saya juga tadi amati ada beberapa catatan Pak Asmar itu sudah berhasil ya, sangat berhasil menurut saya. Itu sudah menanyakan tujuan ya pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya si coach tersebut, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh coach tersebut. Nah, artinya di situ Pak Asmar itu sudah ada dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot juga ya, berbobot juga Pak Asmar. Kemudian luar biasa, saya sangat apresiasi sekali ke Pak Asmar. Ini adalah contoh coaching yang dilakukan Pak Asmar ini sangat luar biasa. Semoga pokoknya ke depannya sukses lagi dan diberikan kemudahan lagi ya ketika coaching rekan sejawat yang lain Pak Asmar. Satu lagi Pak Asmar yang mau saya tanyakan ke Pak Asmar. Boleh Pak, boleh. Oke, nih untuk kedepannya nih Pak Asmar ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih berdasarkan hasil coaching hari ini, apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Oh iya. Berdasarkan coaching hari ini ya, untuk pengalaman saya hari ini, nanti kompetensi kedepannya yang saya kembangkan itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak gitu ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach gitu Pak, sehingga nanti saya dapat menggali informasi-informasi lebih dalam lagi Pak, dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu Pak. Nanti selanjutnya coaching yang dilakukan akan lebih baik lagi, itu harapan saya Pak. Oke, luar biasa Pak Asmar. Jadi Pak Asmar ini akan dalami lagi ya, Iya, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya lebih tergali lagi dalam pertanyaan tersebut. Nah, kata kuncinya berarti coach agar dapat mengarahkan coach itu supaya lebih banyak menemukan solusi dari permasalahan si coach tersebut. Nah, kemudian seperti itu Pak Asmar, mungkin pertanyaan saya hari ini tentang coaching yang sudah Pak Asmar lakukan, luar biasa Pak Asmar. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Asmar gitu, karena saya juga terima kasih Pak sama Bapak ya. Hari ini kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya. Sudah melakukan observasi, kemudian Pak Asmar sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang sudah Bapak lakukan sangat luar biasa, dan mungkin ini pertemuan akhir kita nih di observasi ya setelah Pak Asmar melakukan coaching. Terima kasih atas kesempatannya Pak Asmar. Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Kamal. Alhamdulillah baik hari ini. Bagaimana Pak Kamal hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini saya dalam keadaan baik ya. Oh iya Pak Andi hari ini ya mau melakukan kegiatan coaching ya Pak? Betul Pak Kamal, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelumnya saya minta waktunya ya Pak sedikit
sebelum Bapak melakukan eh, kegiatan coaching, saya ingin berbincang sedikit dulu Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh Pak Kamal. Silakan. Ya Pak, jadi nanti Pak ketika ketika Bapak melakukan proses coaching ya, saya akan melihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan ya, apakah sudah sesuai atau belum ya, apakah rubrik penilaiannya itu tercapai semua ya. Ya, nanti juga apakah Bapak presence ya, atau kehadiran penuh, atau juga mengajukan pertanyaan pembobot juga ya, ketika melakukan coaching. Tapi sebelum melakukan proses coaching yang akan kita lakukan, saya boleh bertanya dulu Pak? Boleh. Boleh ya? Nah, ketika nanti proses coaching yang akan Bapak lakukan ya, kompetensi apa ya, yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Pak Kamal, terima kasih. Dari ketiga inti untuk coaching itu saya akan mengembangkan dua terlebih dahulu Pak Kamal. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua saya akan mencoba untuk yang dikembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot kepada si coach yang saya nanti akan coaching seperti itu. Nah, jadi Bapak yang pertama akan melakukan kehadiran penuh ya, kemudian dan juga pertanyaan berbobot ya. Dari kedua dari kedua kompetensi itu ya, kompetensi mana ya yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik? Oke, dari indikator ketercapaian itu yang untuk lebih spesifik ya, yang saya akan kembangkan yaitu dari ketercapaiannya itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut, kemudian supaya si coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan dari yang si coach alami gitu ya. Jadi dia mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahannya dan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, berarti Bapak akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya, betul. Apa nih Pak indikator ya ketercapaiannya itu ketika Bapak anggap ya pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sudah berbobot ini? Indikator pencapaiannya ya ketika saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. sudah seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa si coach itu dapat menemukan solusi dan langkah-langkahnya itu diterapkan gitu. Jadi bila perlu si coach itu menemukan solusinya itu lebih banyak, kemudian langkah-langkahnya lebih spesifik dan dia permasalahannya itu bisa diatasi dengan langkah-langkah tersebut. Seperti itu. Oke, jadi indikator ketercapaian Bapak itu dalam proses coaching nanti yang akan Bapak lakukan ya ketika coach sudah menemukan solusi sendiri Pak ya? Betul sekali Pak Ahmad. Oke Pak, terima kasih ya untuk kegiatan kita ya, mudah-mudahan nanti Bapak diberikan pelajaran ketika melakukan proses coaching. Amin. Terima kasih ya, Pak Adi. Sama-sama Pak Kamal. Assalamualaikum Pak Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Gimana Pak Asmar kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, semuanya baik-baik saja Pak. Oh iya Pak Asmar. Katanya hari ini Pak Asmar datang ke sini ya, ada yang mau dibicarakan, betul Pak Asmar? Iya, betul sekali Pak itu. Iya. Kira-kira nih Pak Asmar mau membicarakan tentang apa ya? Soalnya kita nih ada waktu 15 sampai 20 menit Pak Asmar. Iya Pak. Begini Pak ya,
mohon maaf sebelumnya saya telah mengganggu waktu Bapak. Ada yang ingin saya bicarakan terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah Pak ya. Dalam pembelajaran itu mereka itu kebanyakan dalam melakukan pembelajarannya, dalam menyampaikan materi ke anak-anak, kebanyakan itu metodenya itu saja metode ceramah Pak. Sehingga menurut saya anak-anak itu bosan itu belajar itu lah. Jadi inginnya saya itu bahwa dalam pembelajaran itu para rekan-rekan itu bisa berinovasi, bisa lebih berkreatif lagi dalam menggunakan metode pembelajaran Pak anak, sehingga nanti tujuan pembelajaran jadi tercapai, terus suasana pembelajaran menjadi menyenangkan gitu. Jadi Pak Asmar itu menginginkan dalam pembelajaran itu rekan-rekan itu ingin lebih variatif lagi, betul itu Pak ya? Iya Pak, betul Pak, betul. Selanjutnya nih, dalam perbincangan kita hari ini, kira-kira apa sih harapan Pak Asmar nih setelah kita bincang-bincang hari ini? Ya. Setelah bincang-bincang hari ini saya berharap nanti saya bisa menemukan cara untuk membantu teman-teman ya, supaya nanti dalam pembelajarannya tidak monoton lagi Pak, tidak monoton lagi, sehingga nanti setelah itu pembelajaran jadi menyenangkan gitu Pak. Ya, jadi harapannya ingin ada perubahan gitu, Iya Pak, iya. di rekan Bapak supaya lebih variatif lagi. Iya, iya betul. Perubahan penyampaian materinya itu yang Pak Asmar inginkan seperti apa perubahan dalam menyampaikan materinya di rekan Bapak Pak? Oh iya. Jadi nanti setelah ini saya harapkan teman-teman sejawat di sekolah bisa beralih gitu ya Pak, bisa beralih dari metode yang konvensional, metode yang monoton, ke metode yang variatif, yang benar-benar bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan gitu Pak ya. Ya. Jadi intinya pengen penyampaian materi di kelas itu lebih variatif, Iya. seperti itu Pak ya. Kemudian lebih anak jadi lebih menyenangkan. Iya gitu ya. begitu Pak. Nah, ya, ketika kita berbicara idealnya gitu ya, ketika ada nilainya gitu, ada tujuannya, kira-kira ketika idealnya itu dari nilainya dari 1 sampai 10. Nah, sekarang itu di sekolah Bapak ya, kira-kira nilainya berapa? Dari Untuk 1 sampai 10 ya. untuk saat ini Pak, karena saya lihat pembelajaran seperti itu ya, situasinya seperti itu ya, itu menurut saya baru 5 Pak levelnya Pak, baru 5. Jadi menurut penilaian Pak Asmar, jadi di levelnya itu ketika dari 1 sampai 10, jadi levelnya masih ada 5 Masih ya. 5 Pak. Nah, selanjutnya nih, kalau kan tadi Bapak ingin ada perubahan gitu ya. Nah, kalau dari 5 kan sekarang nilainya 5, kalau ke 10 itu yang ingin Bapak ada peningkatan itu jadi berapa nilainya? Ya Pak, tidak muluk-muluk Pak untuk saat ini mah ya, karena masih baru-baru ini yang akan saya rencanakan ada perubahan. Ya sekitar 7 lah Pak nanti nilainya begitu. Jangan besar-besar. Ya, jadi dari 5 itu pengen ada peningkatan ke Iya. level 7. Jadi 7 Pak. Nah, untuk mewujudkan supaya naik ke level 7 itu, kira-kira ide atau gagasan seperti apa yang akan Pak Asmar lakukan? Iya Pak, sebenarnya hal itu masih saya pikirkan ya Pak ya. Dan mungkin saya akan membuat sebuah, boleh dikatakan mentoring lah, pendampingan kepada rekan-rekan dalam meningkatkan, dalam merubah paradigma dari pembelajaran yang konvensional menjadi pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Pak. Ide yang sangat bagus Pak Asmar. Nah, kemudian kan tadi Pak Asmar ingin melakukan mentoring gitu ya? Iya. Terhadap rekan sejawat Bapak. Ada tidak strategi lain ya selain menggunakan mentoring tadi Pak? Selain mentoring, mungkin saya akan mengadakan workshop Pak ya. Ya. Semacam workshop, tapi mungkin kalau workshop itu waktunya harus agak lama, terus ada juga elemen yang lain yang harus kita penuhi, seperti mengundang narasumber dan lain sebagainya. Dan hal ini juga mungkin harus dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk workshop ya. Ya. Jadi pilihannya ada 2 ya. Ya. Ada 1 mentoring, kemudian 1 lagi Pak Asmar tadi workshop. Nah,
dari kedua itu antara mentoring dengan workshop tersebut, menurut Bapak nih di dalam kondisi keadaan sekarang di sekolah yang lebih nyaman diterapkan untuk guru-guru di sekolah Bapak, apakah mentoring atau workshop, Pak? Untuk saat ini Pak, melihat situasi dan kondisi, saya lebih nyaman atau lebih apa ya, lebih baik itu menggunakan mentoring dulu Pak, atau Ya. pendampingan dulu buat teman-teman. Ya, jadi Pak Asmar lebih memilih metode mentoring ya Iya, iya, daripada workshop. Nah, kira-kira nih kapan Pak Asmar mau melaksanakan metode itu apa, mentoring tadi? Akan saya lakukan secepatnya Pak. Mungkin minggu depan lah, minggu depan akan saya laksanakan Pak. Ya, jadi mentoring akan laksanakan minggu depan. Nah, tentu ketika melakukan mentoring ya, Pak Asmar pasti membutuhkan teman atau rekan sejawat yang sudah mahir ya Ya. di dalam membuat pembelajaran yang variatif gitu ya. Ada tidak rekan Bapak yang bisa diajak berkolaborasi, Pak Asmar? Iya, iya Pak. Ya, kegiatan mentoring kan mungkin kalau saya lakukan sendiri ya akan kewalahan gitu Pak. Saya jalan keluarnya saya akan mengajak kolaborasi dengan teman saya yang saya anggap dia bisa menguasai semuanya, menguasai hal itu. Ada Pak rekan saya Pak Muhammad Kohar, akan saya ajak kolaborasi untuk melakukan mentoring pada rekan-rekan. Ya, jadi Pak Asmar akan berkolaborasi ya Iya dengan Pak. rekan sejawat tadi. Karena saya pengen secepatnya mendengar nih gimana hasilnya ya. Iya Pak ya. Peningkatannya itu. Nah, Pak Asmar, baik, kita sudah berada di akhir sesi nih Oh iya Pak. perbincangan kita hari ini ya. Kemudian tadi Pak Asmar sudah menawarkan solusi dan mau berkolaborasi dengan rekannya. Nah, saya doakan semoga lancar dan berhasil ya gitu. Kemudian saya tunggu nih kabar baiknya Siap, Pak, nanti siap, setelah Pak Asmar melakukan itu. Kemudian nih yang terakhir nih, dari perbincangan kita kali ini, apa sih yang Pak Asmar dapatkan gitu dari perbincangan kita? Oh iya. Selama perbincangan kita ini antara saya dengan Pak Anggi, akhirnya saya mendapatkan gambaran Pak tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan supaya dapat merubah paradigma ya dari metode pembelajaran yang konvensional ke arah pembelajaran yang lebih berkreatif lagi Pak, sehingga nanti pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan, terus tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Ya, baik Pak Asmar, terima kasih ya. Kemudian mudah-mudahan nih setelah yang Pak Asmar tadi dapatkan dengan perbincangan kita hari ini, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya setelah Iya, Pak. Pak Asmar melaksanakan solusi yang sudah Pak Asmar tawarkan lagi, dan kemudian kita ngobrol lagi bagaimana progresnya ya, apakah sudah mencapai itu level yang diinginkan oleh Pak Asmar di Iya, program Pak. tadi. Siap. Kemudian ada lagi Pak Asmar mungkin yang ingin disampaikan? Cukup Pak, cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Asmar atas waktunya. Iya Pak. Sampai bertemu lagi nanti ya. Iya, Pak, Kita siap. di sesi berikutnya. Saya juga terima kasih Pak ya, Bapak sudah saya ganggu nih waktunya Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak ya, Asmar. Ya. ya. Baik Pak Andi, ya luar biasa sekali proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itu sudah berjalan dengan lancar? Oke, Pak Kamal, alhamdulillah proses tadi ya ketika saya melakukan coaching, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar, Pak Kamal. Oke. Dari proses coaching yang telah Bapak lakukan, boleh ya saya bertanya sedikit ya beberapa Oh, iya. pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Boleh sekali. Boleh ya. Menurut Bapak nih ya, apa saja nih ya yang sudah didapatkan pada proses coaching yang tadi Bapak lakukan ya? Kemudian indikator yang Bapak inginkan itu seperti apa sih? Baik Pak Kamal, ketika tadi saya melakukan coaching gitu Pak Kamal ya, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Kemudian indikator ketercapaiannya tadi saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian si coach itu dalam proses coaching itu sudah menemukan solusi atas
permasalahan dari si coach tersebut, Pak, seperti itu. Ya. Oke ya, jadi Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat sudah hadir secara penuh ya. Kemudian apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga luar biasa ya, sangat bagus menurut saya. Kemudian merespon dengan aktif juga ya. Nah, kemudian Pak, untuk kegiatan ya, proses coaching ke depannya ya, mudah-mudahan Bapak lebih apa namanya, lebih ditingkatkan lagi saya. Ada satu lagi nih Pak pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya. Boleh sekali. Nah, untuk kedepannya nih ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ya setelah Bapak melakukan proses coaching hari ini? Nah, mungkin yang akan saya kembangkan setelah proses coaching tadi, untuk mendengarkan kehadiran saya sudah fokus, sangat fokus. Kemudian yang saya akan tingkatin itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak Kamal, supaya dalam proses coaching tersebut, coach saya itu lebih banyak menemukan solusi gitu ya atas permasalahan yang si coach itu hadapi. Jadi pertanyaan saya lebih tergali lagi seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Kamal, seperti itu. Baik Pak Andi ya, jadi Bapak kedepannya akan mendalami ya tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach agar dapat mengarahkan coach ini menemukan solusi terbaiknya, mungkin seperti itu ya. Betul sekali. Oke, mungkin itu saja ya Pak Andi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Pak Asman. Bagaimana Pak Kamal hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pak Asman sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat selalu ya Pak ya. Ya. Oh ya Pak Kamal, nanti Pak Kamal akan melakukan coaching ya? Oh iya Pak, saya nanti akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Andi Pak. Oke Pak Kamal, sebelum melakukan coaching ya, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach ya, Pak Kamal coachnya yang Iya. ya, Saya dengan coach saya akan amati Pak ya, Iya. akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di sini ya nanti ya. Boleh Pak. Boleh. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu ya. Terus kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya? Apakah sudah hadir sepenuhnya? Nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coach gitu ya. Apakah sesuai pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, nanti Bapak akan sampaikan juga. Terus nanti harus sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya adanya kemitraan, ada proses kreatif, terus juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses administrasi ini sedikit ada yang saya tanyakan kepada Pak Kamal ya. Ya, boleh Pak. Oke. Untuk pertama kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Kamal nanti pada proses coaching Pak? Jadi ya, makasih ya Pak Asman Ya. sebelumnya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ketika proses coaching dengan Pak Andi ya. Yang pertama itu saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak. Ya, kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya. Ya, dan yang ketiga itu saya akan mencoba mendengarkan aktif Pak. Yang lebih spesifiknya Pak, yang ingin Bapak lakukan ya, itu berarti adalah
akan mengembangkan 3 kompetensi ya, itu ya, itu terdiri dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Terus Pak, di antara ketiganya nih, kira-kira mana Pak yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dalam observasi ini Pak? Baik, untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya akan lebih menekankan pada 2 kompetensi Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan spesifiknya ada 2 ya Pak ya? Ya, Yang dikembangkan itu apa lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif, ya. dan satu lagi melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terus Pak, ini indikator pencapaiannya apa Pak indikatornya? Nah, untuk indikatornya ya, indikator ketercapaian atas coaching yang akan saya lakukan nanti ya, yaitu ketika coach itu menemukan solusi-solusi yang terbaik atas permasalahannya Pak. Gitu ya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah boleh dikatakan sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi gitu. Iya Pak, seperti itu. Baik Pak Kamal, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sudah saya catat di sininya ya, sudah saya catat. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Pak, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Oke Pak Kamal, mungkin sesi ini saya anggap cukup ya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam. Andi, Waalaikumsalam Pak Kamal. apa kabar hari ini Pak Andi? Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Kamal gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya Pak. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah keluarga sehat Pak Kamal. Baliknya gimana? Sehat keluarga Pak Kamal? Alhamdulillah keluarga saya juga sehat Pak. Pak Andi ya, saya kita ada waktu sekitar 30 menit ya, untuk berbagi kondisi di kegiatan coaching hari ini yang akan kita lakukan Pak Andi ya. Betul Pak. Pak Andi jangan sungkan, karena pada kegiatan coaching hari ini saya jamin lah dari kerahasiaan permasalahan Pak Andi. Siap Pak Kamal. Oh iya Pak, jika Bapak berkenan, permasalahan apa sih yang Bapak hadapi? Ya, Pak Kamal, yang saya hadapi ya, terutama itu saya mau berbagi cerita Pak Kamal. Boleh, Itu tentang keadaan murid di sekolah saya Pak Kamal. Ketika berbicara murid di sekolah saya itu Pak Kamal, saya itu sangat kesulitan Pak Kamal, itu untuk meningkatkan mereka di sekolah saya itu untuk meningkatkan keaktifannya gitu Pak Kamal. Jadi saya itu merasa kesulitan gitu dalam pembelajaran saya, jadi cenderung murid saya tidak aktif gitu Pak dalam pembelajaran. Oh iya, jadi cenderung tidak aktif, lebih ke pasif mungkin Pak ya? Iya, Si peserta didik itu. Kira-kira kondisi pembelajaran yang Bapak lakukan itu seperti apa? Ya untuk untuk pembelajaran saya seperti biasa aja Pak Kamal ya, seperti biasa-biasa aja ya dalam pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran itu seperti yang Pak Kamal tadi bilang bahwa pasif gitu si anak ya dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut Pak Andi nih ya, di sekolah Bapak, siswa yang pasif itu seperti apa sih? Ya, baik.
kalau siswa yang pasis ketika pembelajaran saya gitu ya, ketika saya bertanya, misalkan ada yang mau bertanya gitu ya seperti itu, nah mereka cenderung untuk diam dan tidak pede gitu. Kemudian ketika berdiskusi itu bahkan pernah tidak ada yang sampai tampil gitu karena mereka tidak berani seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, karena mungkin mereka fasik diam di kelas ketika mengajar, ada satu kali gitu ya, ada siswa saya yang sampai tidur gitu karena mungkin diam, terlalu diam saking pasifnya gitu seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak ya, sebetulnya metode pembelajaran yang Bapak lakukan itu di sekolah seperti apa kira-kira? Ya, untuk metode itu saya kebanyakan ceramah Pak. Kebetulan karena saya juga pelajaran PKN Pak, gitu ya, jadi lebih ke ceramah gitu. Ya. Nah, berarti kan sejauh ini yang Bapak lakukan itu metode ceramah kurang efektif Pak ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih ya, metode yang efektif itu pembelajaran yang dilakukan di kelas Bapak itu seperti apa? Ya, ya, ketika selain ceramah mungkin saya juga sering lihat ya di artikel ataupun di YouTube, mungkin ke metode berdiskusi gitu, atau kemudian PBL atau metode-metode yang lain gitu Pak, supaya meningkatkan siswa dalam keaktifannya seperti itu Pak. Oke. Berarti tadi Bapak sudah menyebutkan metode-metode pembelajaran ya yang Bapak ketahui ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah mencoba belum nih? Ya. Metode-metode pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan tuh. Ya, betul sekali Pak. Jadi kebetulan saya belum melakukannya atau belum mencoba metode-metode yang saya sebutkan tadi Pak Kamal. Nah, tadi kan Bapak sudah itu metode-metode juga yang variatif juga ya. Ada nggak sih Pak hal kegiatan lain ya yang bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa selain metode yang tadi Bapak sebutkan? Oke. Selain metode, mungkin dengan media pembelajaran gitu ya, media ajar atau bahan ajar yang semenarik mungkin gitu Pak. Iya. Mungkin seperti itu. Selain dari metode tadi. Wah, luar biasa nih, berarti media Pak ya. Mungkin untuk media ini bisa Bapak coba juga ya. Nah, baik Pak Andi, sesuai percakapan kita hari ini nih ya, menurut Ya. Pak Andi, hal apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan tadi, saya ya tidak menemukan solusi. Jadi ada dua ya Pak. Jadi yang pertama itu mungkin saya harus merubah metode mengajar gitu ya, dengan selain dari ceramah tadi menggunakan metode-metode lain, atau yang kedua saya harus lebih ini lagi, variatif lagi dalam membuat media ajar dan bahan ajar gitu Pak, supaya dalam pembelajaran mereka lebih aktif seperti itu Pak Kamal. Oke, luar biasa ya solusi yang Pak Andi sebetulnya dapatkan ya pada kegiatan coaching kita hari ini ya. Selanjutnya kira-kira Bapak kapan ya akan memulai hal baru nih ya, atau solusi yang tadi Bapak dapatkan ini di sekolah Bapak? Ya, pengennya saya secepatnya Pak, tapi akan saya coba mulai minggu depan Pak. Saya akan minggu depan, ya. melakukan yang sudah saya tawarkan tadi, solusi tadi Pak. Seperti itu. Berarti minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya. Saya ingin dengar nih dari Pak Andi terkait perkembangan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Ya. Mungkin itu saja ya Pak Andi. Terima kasih atas waktunya kita berbincang di siang hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kamal ya. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Pak? Ya, menurut saya ya, proses coaching yang tadi saya lakukan bersama Pak Andi, alhamdulillah sudah lancar. Ya, setelah melakukan observasi bersama coaching ini, sedikit ada pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya
tanyakan kepada Pak Kamal. Pertanyaan pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching ya terkait indikator yang diinginkan? Oke. Tadi ya selama coaching saya sudah melakukannya dengan anggota, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian identifikasi dengan cara menanyakan pada coaching informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menanyakan permasalahan. Baik Pak Kamal ya. Jadi Pak Kamal sudah berhasil ya Pak dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Pak ya. Kamal. Tadi Pak Kamal sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Kamal sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana ya, mencari rencana aksi yang akan dilakukan atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Kamal juga proyek tersebut juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Kamal dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching ya, sudah fokus. Artinya di situ Bapak sudah menjadi pendengar yang baik ya, sudah mendengar yang baik atau kehadiran yang penuh. Bapak sudah mendengarkan dengan aktif ya. Tentunya Bapak tadi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilakukan ke depan nanti sesuai dengan harapan ya Pak ya. Boleh Pak sekali lagi saya tanyakan Pak? Boleh Pak, boleh. Nah, terus untuk kedepannya nih Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak, berdasarkan coaching hari ini Pak? Baik ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach, sehingga saya bisa lebih menggali informasi yang lebih mendalam ya, dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi yang lebih baik atas permasalahannya Pak. Kemudian saya juga ingin mendalami alur tirta lagi ya dalam melakukan kegiatan coaching ya, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik Pak ya daripada coaching yang tadi saya lakukan bersama Pak. Oke Pak Kamal ya, luar biasa ya Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai kata kunci dari coaching agar Bapak dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri ya Pak ya. Terus Pak Kamal untuk kegiatan ini ya, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Pak Kamal di sini dan kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita untuk kedepannya ya. Pak Kamal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asma.